بسم الله الرحمن الرحيم نسبته المن ورسوله وطبط النصوص صالح الجسد الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سمع من قبل الرشاد وغاث العباد والبر عبد الله بن حداد وأصوله وفر درجته في الجنة ويدل بركاته وأسرار من نور معلوم من نفات في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau kitab yang merah nih halamannya 90 ya. Ada tulisan yang paling kerang itu hitam gede dalam kurung. Wa amma zuhdu fid dunya. Halaman 90. Kalau yang hijau nih halaman 110 ya. Paragraf pertama tuh. Wa amma zuhdu fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa amma zuhdu fid dunya, adapun zuhud di dalam dunia, fa innahu min afdalil munjiyat, maka sesungguhnya zuhud di dalam dunia itu termasuk afdal, perkara yang paling mulianya, munjiyat, yang bisa menyelamatkan kita daripada bahaya akhirat. Jadi orang kalau pengen selamat ya nanti dari bahaya-bahaya akhirat, dia kudu tanemin di hatinya zuhud sama dunia. Gimana tuh zuhud? Ntar dijelasin di sini ya. Makna zuhud. Ya asal zuhud sih sebenarnya di hati ini udah keluar ya. Keluar daripada ketertarikan sama dunia. Kayak kita tuh kalau di depan sekolah tuh banyak jajanan bocah. Bocah pada demen. Kita udah tua ya kagak demen jajanan bocah. Itu ketidakdemenan kita sama jajanan bocah, namanya disebut zuhud. Bocah mah pada berebut itu kalau keluar SD ya. Istirahat, diserbut tuh tukang dagang. Ya, padahal tukang dagang tangannya hitam-hitam banget, kukunya juga harus digunting-guntingin, bikin kue juga orang dicuci lagi. Tapi bocah pada resep-resep banget. Lah kita pada zuhud ngapa? Ya jajan bocah kita aki-aki masa jajan bocah. Ini dunia ini ibaratnya jajanan tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh akhirat udah nggak tertarik sama dunia. Nah makanya kita disuruh kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Kata Nabi, jadilah kamu tokoh-tokoh akhirat, anak-anak yang dipersiapkan untuk bahagia di akhirat. Dan jangan jadi tokoh-tokoh dunia yang berebut sama urusan dunia gitu. Jadi kalau pengen tahu zuhud itu begitu. Ya kagak tertarik sama dunia seperti kagak tertariknya sama jajanan bocah. Enggak ada kita tertarik sama jajanan bocah. Kalau masih tertarik ya masih bocah kita walaupun aki-aki. Ya masa ngantri sama bocah SD jajan di situ. Nah gitu ya. Nah gitu. Itu zuhud namanya ya. Nah sama dunia begitu. Tokoh-tokoh akhirat, para aulia, para anbiya ya, siddiqin, orang-orang yang asli agamanya nggak demen tuh sama dunia ya. Punya, beda nih, beda punya sama beda yang kadang-kadang aman hati ini, hubbud dunya itu yang paling susah, ketidaktertarikan sama dunia. Banyak para aulia, soleh, kaya raya, banyak tapi nggak tertarik, biasa aja. Kayak kita dengar tuh Syekh Abdul Qadir Jilani ya kan,
wali kutub, rajanya para ulia bahkan, tapi kaya raya tuh Syekh Jalani. Ya, siapa lagi? Syekh Abu Bakar bin Salim, kaya raya. Habib Abdullah bin Abu Idrus, kaya raya. Tapi nggak melekat di hatinya, nggak berkesan tuh. Segitu hebatnya kan, nggak berkesan. Beda sama kita orang punya apa-apa tapi berkesan. Pengen aja, pengen ditinggalin, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen mulu gitu. Nah ya, iya kayak orang punya bini 4 biasa aja, kagak ada tertariknya tuh, ya kagak ada, ya biasa aja. Beda punya bini 1 tapi pengen 2, pengen 3, nah itu dia hubnanya. Ya itu yang sengsara yang begitu, kepengen doang ya di hati tapi kagak mampu. Mereka para aulia, para soleh punya dunia tapi nggak tertarik biasanya. Ada nggak adanya sama buat mereka. Kadang dia tarik ya biasa aja. Ya, kadang datang ya biasa aja. Nggak sama sekali tuh hati tuh nggak ada ketertarikan. Itu namanya disebut zuhud. Itu bahkan katanya wa ajallil kurbat. Ajal atau kata jalil. Jalil jalla jalaluh, agung. Jadi paling agungnya taqarrub, kurbat, mendekatkan diri seseorang kepada Allah, yaitu dunia. Sebab dunia itu aduullah, musuh Allah itu dunia. Kalau dunia itu musuh Allah, kita demen, wah palsu, berarti demennya sama Allah. Orang kalau demen sama Allah, kudu ya benci sama yang Allah benci. Mana yang Allah benci? Itu dunia. Ad-dunya mal'unat. Katanya dunia itu dikutuk sama Allah. Saking bencinya Allah sama dunia dikutuk. Nah kita pengen cinta sama Allah, pengen dekat sama Allah. Sementara dari satu sisi kita cinta sama dunia, bohong cintanya. Makanya kita kalau dilihat sama orang-orang salafus saleh, orang-orang dulu ya, orang-orang salafus saleh kata Imam Ghazali, kita nih, kata Imam Ghazali, ngomong Imam Ghazali lagi, ya ngomong Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, kita nih, kalau dilihat sama orang-orang soleh zaman-zaman dulu, kita ini termasuk orang-orang yang kagak yakin sama akhirat. Kenapa? Yang dikejar dunia dulu, akhirat mah cuma sampingan aja, lagi kosong waktu nih ngaji ya lagi nggak kemana-mana ke masjid begitu. Jadi kita kalau dilihat sama orang-orang soleh kata Imam Ghazali zaman dulu itu ngomong Imam Ghazali ya, kita nih ngomongnya kita Imam Ghazali nih, ulama-ulama di zaman Ghazali ya, ini orang-orang kagak percaya sama akhirat. Ya Allah bagaimana kita ya dilihat sama Imam Ghazali kelas-kelasnya gitu, ya Allah orang palsu semua kita, bukan orang asli ya Allah gitu katanya. Itu katanya kalau pengen dekat sama Allah ini kuncinya zuhud di dunia, ajalil qarabat, paling gede-gedenya taqarrub, pendekatan diri sama Allah. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, muzahidan li ibadi fid dunya, untuk menanamkan zuhud kepada hamba-hambanya di dunia. Allah bilang di Quran supaya orang enggak tertarik itu sama dunia. Bagaimana katanya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Surat apa dia? Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan ma'al ardi, apa aja, ma itu apa aja ya, disebut namanya nakirah mausufah ya, umum, ma barang apa aja, umum apa aja kami jadikan di al ardi, yang ada di permukaan bumi ini, kesenangan, kenikmatan, hobi kita tuh, rehat kita tuh yang ada di muka bumi ya, kami jadikan cuma sebagai zinatan laha, perhiasan untuk dunia. Lina belum, kami pengen tahu, pengen nguji kami kepada mereka tuh hamba-hamba, ayyuhum ahsanu amala, siapa sih yang paling bagus amalnya, itu katanya. Jadi kita hidup di dunia ini menyikapi ya gemerlap dunia yang sebagai perhiasan dunia. Gimana sikap kita? Apakah betul-betul berbuat ahsanu amala, amalan yang soleh yang terbaik gitu? Allah pengen uji juga tuh ya, ujian kita emang pengen takwa kepada Allah. Hambatan-hambatannya di antara dunia itu penghambat ya, selain daripada setan penghambat, daripada nafsu kita pribadi yang ada di diri kita tuh penghambat juga, termasuk tuh dunia juga penghambat kita untuk dekat kepada Allah ya, penghambat kita untuk selamat besok di hari kiamat, penghambat kita untuk berbuat baik, mencari rating di hadapan Allah. Ini dunia penghambat ya.
Ya Allah, wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami sungguh menjadikan ma'alaiha akan perkara apa saja yang ada di permukaan bumi ini sa'idan juruza. Oh. Apa itu artinya sa'idan juruza ya? Sa'id ya, jalan yang licin, yang menarik itu, jalanan yang jadi orang rata-rata pengen menjalani jalan itu. Ya, jalan menuju akhirat ini banyak tebing-tebingnya, banyak ya rintangan-rintangannya. Sementara jalan menuju dunia ibarat jalan tol. Ya kayak kita jalan kan kita juga kalau naik mobil gitu. Kita naik mobil nih, ada jalan mulus, ada jalan beradag gitu kan. Nah, kita jalan yang mulus. Nah, itu dunia dibuatlah jalan yang menarik, yang nikmat. Jadi orang rata-rata jalan situ. Enggak mau jalan yang gajugan gitu. Sa'id dan juruza itu. Wa qala ta'ala, dan Allah firmankan, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, dan tiadalah diberikan kalian daripada sesuatu, apa saja yang diberikan ya kalian daripada sesuatu, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, maka kesenangan kehidupan dunia, dan wa zinatun perhiasan dunia, wa ma indallah. Allah bilang wa ma indallah, apa saja yang di sisi Allah di akhirat, khairun, lebih cakep, wa abqa, lebih kekal, afala taqilun, apakah kamu enggak punya otak? Begitu banyak kalau kasar mah. Enggak punya otak apa? Masih dunia aja kejar ya. Dunia mah dikejar-kejar, udah dapat katanya sedikit gitu. Udah sedikit enggak lama, enggak puas kan begitu. Dunia itu. Coba mana kita yang puas sama dunia? Enggak ada yang puas sama dunia. Punya bini atau juga pengen punya dua, yang dua pengen tiga, yang tiga pengen empat, yang empat masih pengen nambah lagi. Ya, nggak ada puas-puasnya dunia mah. Udah gitu sebentar lagi, nggak kekal. Tapi wama indallah, wama indallah, apa saja yang ada di sisi Allah di akhirat, khairun, satu, lebih cakep lagi. Nggak ada duanya dah akhirat sama dunia mah. Yang kedua, wa abqa lagi, kekal lagi, afala taqilun. Coba renungin, pikirin. Kadang-kadang punya akal kan. Ayo kalau punya akal renungin, pikirin. Itu akhirat, kejar, raih gitu. Kemudian afama wa'adnahu wa'dan hasana fawalaqi kama matta'nahu mata'al hayatad dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Quran ya. Maka apakah sama itu faman, apakah maka orang wa'adnahu yang kami janjikan dia wa'dan hasana dengan janji kebaikan, fawalaqi, maka orang itu akan berjumpa. Jadi kita ini kalau berbuat kebaikan, Allah udah janjiin di akhirat dia bakal dapat ya kebaikan-kebaikan. Apa sama? Kaman mata'nahu, kayak orang kami berikan kesenangan kepada orang tersebut, mata al hayati dunia, akan kesenangan hidup di dunia. Sama enggak orang yang percaya janji sama Allah Ta'ala, dia berbuat amal soleh ya, dia berbuat taat di alam dunia ini ya, dia mujahadah bersungguh-sungguh dekat sama Allah. Sama enggak sama orang yang kami kasih senang hidup di dunia, fasilitas lengkap, keadaan hidupnya mewah, megah, serba nikmat gitu. Sama enggak keadaannya? Beda. Jawabannya pasti beda. Di dunia aja beda, apalagi nanti di akhirat. Di dunia aja beda. Orang kalau udah punya kesenangan dunia, pasti itu maksudnya udah kagak mau dekat sama masjid, nggak mau dekat sama para ulama orang soleh, nggak mau berguru sama para ulama, para orang soleh, nggak mau, ya begitulah. Orang yang sudah diberikan kehidupan dunia pasti itu mana ada mau nyampur ngaji gitu. Ada sih, tapi nggak banyak, sedikit. Sekalinya ada juga punya kepentingan. Kepentingannya ke dunia lagi. Kenapa lu dekat sama Kianu enak, didoain kita makin lancar usahanya, makin maju, makin nikmat. Jadi urusannya ke dia aja lagi kembalinya. Jadi kehadirannya ke majelis ilmu bukan memberi keuntungan, tapi ingin meraup keuntungan kembali. Keuntungannya bersifat dunia lagi aja. Makanya itu dikatakan sama Allah begitu. Sama enggak orang ya yang kami janjikan janji yang bagus nanti bakal dia dapetin di akhirat. Kalau dia berbuat amal soleh, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sama orang yang udah kami kasih terlebih dahulu kehidupan di dunia duluan. Ya, kehidupan dunia duluan. Kemudian dia melupakan ibadah. Besok di akhirat sama apa kagak? Pasti berbeda.
Summa huwa yaumal qiyamah. Kemudian dia tuh yang orang udah senang hidup di dunia, di hari kiamat minal muhdorin. Nanti termasuk orang yang hadir dia, menyaksikan, ngelihat dia. Orang-orang yang dulu di dunia punya amal soleh, dia lihat. Ya, janji-janji Allah, Allah tunaikan, Allah bayar tuh. Tok. Innallaha la yukhliful mi'ad, enggak nyalai janji Allah. Dia bakal nyesel dulu ngapa gua. Ya, enggak kayak dia. Baru nyesel. Enggak sama tuh orang yang hidupnya senang, ya pengennya enak, pengennya sama orang yang melatih dirinya untuk zuhud kepada dunia. Ya kayak dulu seorang wali namanya Ibrahim bin Adham, ya itu Ibrahim, waduh dia orang kaya raya, begitu dia tobat kepada Allah dia zuhud, udah nggak tertarik tuh kedudukan kerajaan ya, kepemilikan nggak tertarik. Jadi sampai ada orang bilang sama dia, wahai imam, kamu nih dapat ganti apa sih katanya? Ya, kamu dapat ganti apa ngerjain begini nih? Sampai begitu luar biasa, mujahadah, takwanya, amal solehnya. Lah kamu bakal digantiin apa? Sementara kerajaanmu yang udah nyata-nyata dipegang oleh kamu tinggalin tuh. Ya, benar orang kaya tadinya. Ya orang kaya ditinggalin tuh kepemilikan dia, rumah yang mewah, kerajaan yang tinggi, semuanya tinggalin. Malah dia jadi sufi, dia jadi ahli ibadah, ahli takwa. Ada orang nanya, kamu ini dapat apa yang kamu kerjain ini? Sementara kepemilikanmu yang begitu kamu tinggalin, kamu dapat apa? Kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau secara akal kamu nggak bisa jangkau apa yang aku dapetin. Kenapa? Karena yang Allah janji nama saya ini nggak bakal dijangkau. Tapi kalau yang kamu bisa pahami nih, kamu tahu nggak nih jarum? Jarum ya, iya. Yuk, diajak ke laut. Sampai di pinggir laut nih jarum, dicemplungin. Teng. Kalau saya mau tuh jarum, saya minta balik sama Allah. Kalau saya mau, kata tuh orang, masa iya jarum bisa udah nyemplung laut? Kamu nggak percaya? Dia minta, ya Allah, tolong gantikan jarum yang saya udah buang. Tolong gantikan jarum yang saya udah buang. Air tuh ikan selaut gantiin jarum yang udah nyemplung, yang tadinya tuh jarum cuma sekedar besi biasa, begitu balik tuh ikan pada timbul bawain jarumnya jarum emas semua. Miliaran tuh ikan di laut ngeluarin jarum itu udah emas tuh. Kata Ibrahim tuh, kalau gua mau mah tuh baru satu jarum hilang saya besi biasa, yang gantiin jarum tuh emas. Cuman gua nggak mau, akhirat lebih bagus. Jarum besi itu biasa, tuh jarum emas nih, mahal harganya. Ya Allah, saya nggak mau ini, saya mau nanti yang dijanji nama. Nyelam lagi tuh ikan semuanya. Baru tuh paham, oh iya pantes ya, ditinggal kerajaan. Orang kalau takwa sama Allah, lulut itu dunia diserahin tuh sama Allah. Cuman karena zuhud, Ibrahim bin Adham nggak mau, nanti aja. Begitu ya. Nah, itu dikatakan lagi, wa qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal itu akan tetapi ya. Tu'thiruna itu memilih. Akan tetapi tetap aja udah dinasihatin bagaimana juga kalian mah tetap memilih akan kehidupan dunia. Masih tetap aja masih dunia cari. Padahal kalau wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal mah akhirat lebih cakep, lebih kekal gitu. Tetap aja dunia lagi gitu ya. Ini surat yang sunnah ya, dibaca hari Jumat oleh imam. Kalau sholat Jumat ini bacanya sabbihis, jangan diganti-ganti. Kecuali kalau mau baca surat yang lain, al-Jumat boleh. Ya, ini surat yang mengingatkan kita bahwa kita ini diingatkan tiap Jumat, awas wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan itu menjadi inna hadza la fis suhufil ula. Ya, bahkan suhuf yang pertama turun nih kepada para nabi-nabi zaman dulu diajarkan jangan punya ketertarikan sama dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Itu dari suhuf yang pertama tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya enggak? Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu deh. Jadi suhuf zaman-zaman Nabi dulu di Bani Israel diingatkan itu tuh. Tentang bagaimana keadaan dunia sama akhirat. Bikin perbandingan, ternyata jauh banget. Tapi tetap bal tu'thirunal hayatad dunya padahal wal akhiratu khairu wa abqa.
Itu dari firman Allah Ta'ala ya, mengajarkan kita untuk zuhud kepada dunia ya. Minimal kita ya zuhud sama dunia yang sampai mengorbankan agama. Itu jangan sampai itu. Ya, sampai ngorbanin sholat 5 waktu, sampai ngorbanin sholat berjamaah, sampai ngorbanin kagak keburu ngaji. Itu dunia-dunia yang kita cari tuh, kalau bisa belajarlah dari zuhud-zuhud yang seperti itu. Adapun untuk masalah-masalah yang lainnya, ya kita mau diperintahkan menutup kebutuhan anak istri, jangan sampai jadi pengemis. Ya, sebuah kewajiban mencari dunia, ya, dunia yang wajib kita cari, ataupun dunia-dunia yang lebihan, yang bersifat lebih, yang bersifat untuk meraih kesenangan, poya-poya, ya. Itu belajar untuk zuhud, gitu katanya. Kemudian dikatakan sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya. Coba kamu zuhud, kata Nabi, di dalam dunia ini punya zuhud. Yuhibbakallah. Oh, pasti Allah cinta sama kalian. Karena musuhnya dunia, musuh Allah. Kita zuhud, enggak ada nama dunia, spontan udah, langsung Allah cinta. Jadi kecintaan Allah ketika kita tidak demen sama apa yang ada pada dunia ini, Allah cinta. Yang kedua, wazhad fima aidin nas. Coba belajar zuhud sama yang di tangan manusia, jangan celutak. Apa tuh bahasa kalau Indonesia, celutak? Kepengen aja sama punya orang itu, kepengen nama yang dipunyain sama orang. Pengen orang punya motor, pengen punya motor. Orang kepengen nama yang dipunyain orang, minta mulu, celutak mulu. Kalau dia bisa zuhud sama yang di tangan manusia, yuhibbakan nas. Manusia bakal cinta sama dia. Ini pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bisa nggak orang dari satu sisi dicintai Allah dan dicintai manusia? Bisa nggak? Kata Nabi, bisa. Gimana tuh caranya? Izhad fid dunya. Coba kamu zuhud sama dunia, Allah cinta. Izhad fid dunya. Jangan suka demen sama orang, minta barang orang, harta orang, kayak apa orang yang dipengenin. Watak manusia itu gede kalau dipinta. Watak manusia beda sama watak Allah, sama sifatnya Allah. Kalau sifat manusia mah dipinta melulu gede kita. Pengamen saja kalau rutin mah tiap hari dia juga pengamen misalnya. Kesel kita lihat dia dulu orangnya. Beda kalau Allah Subhanahu mukhalaful hawadis. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya sifatnya malah justru demen dia dipinta. Malah benci sama Allah yang enggak mau minta. Kan gitu. Nah, jadi kalau pengen dicinta Allah, zuhud di dunia, pengen dicinta orang, jangan suka minta-minta sama orang. Jangan suka minta-minta barang orang, jangan. Orang tuh gampang-gampang cepat nggak tertariknya sama kita di saat kita minta, di saat kita menyampaikan hajatnya, mulailah dia nggak tertarik sama kita, gitu. Izhad fid dunya, fi apa? Fi ma aidin nas ya, fi aidin nas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba akhiratahu adarra bid dunya. Kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia ka'annaka gharib, seolah-olah kamu ini turis gharib, orang asing. Yang namanya orang turis ya, lo kan semuanya dibelanjain sama dia, kan kagak, seperlunya aja. Namanya juga orang musafir, bawa seperlunya. Kayak orang pergi haji ya kan, orang pergi ziarah wali songo kan yang dibawa tentunya seperlunya aja. Lo kalau semua dibawa ya kagak muat. Yang diperluin aja gitu. Abir sabilin, atau orang yang lewat jalan itu, abir sabilin ya, orang yang melewati jalan gitu. Orang yang melewati jalan ya kan, ya kayak dunia mampir sebentar kayak di rest area kan gitu ya, mampir di rest area sebentar aja, makan minum ngopi udah satu. Nah ini mah di rest area kayak orang mau jadi tujuan, lambat ngopi lama, udah diteriakin sama supir, berangkat kita nih, gitu berarti. Jadi di dunia itu kayak orang mampir aja, sebentar aja, ya zuhud. Makanya jangan terlalu banyak apa yang ada di rest area dibeli semua gitu, ya dijajalin semua gitu, lo orang berangkat jadinya, gitu. Yang kedua, waqud dan nafsaka, dan persiapkan dirimu min ahlil kubur. Ini yang harus kita persiapin rumah masa depan. Ya, ahli kubur kita ini menjadi ahli kubur semua nih kita. Kebutuhan kita nanti di kuburan apa? Itu yang harus kita siapin di kuburan. Bukan segala apa kita perabotan rumah perkakas kita bikin lengkap. Padahal di rumah kita nggak selamanya, sementara yang di kuburan kita lama banget kita nggak persiapin. Makanya Nabi bilang, udah
siapin dirimu ya, nafsakatu min ahlil kubur. Wa qala sallallahu man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Siapa yang cinta sama akhiratnya maka akan berbahaya dunianya. Begitu emang biasa. Orang kalau cinta sama akhirat pasti dunianya suka keteter, kekurangan aja gitu. Orang demen sama akhirat ya pasti dunia keteter, sebab dunia sama akhirat mah kagak bakalan bisa kumpul. Seperti barat sama timur. Kalau kita mau ke timur nggak mungkin kita ke barat. Makin kita deketin timur, makin jauh kita dari barat. Gue pengen timur juga, barat juga nggak bisa. Gue pengen dunia juga, akhirat juga nggak bisa juga. Itu ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, fid dunya wa fil akhirati hasanah. Itu ada hasanah di situ bukan dunia. Ya, hasanah dunia itu maksudnya iman, amal soleh itu. Bukan barang-barang dunia tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kebaikan itu maksudnya iman, amal soleh. Begitu. Kemudian dikatakan di sini waman ahabbad dunyahu adarra bi akhiratihi, dan siapa yang demen nama dunia, kerjaannya dunia mulu, pasti adarra bi akhiratihi, keteter akhiratnya pasti ya. Orang keburu ngaji, orang keburu berjamaah, orang keburu tahajud, orang keburu baca Quran, orang keburu zikir, orang keburu kumpul-kumpul sama orang soleh. Pasti itu kalau dunianya dibikin maju gitu senang, pasti dia ya akhiratnya keteter. Makanya kalau bahasa hikam tuh Ibnu At-Sakandari ya, beliau katakan ya rubbama a'toka fa mana'ak wa rubbama mana'ak fa a'tok. Terkadang kamu dikasih apa be dunia dikasih be apa aja, ini gampang, ini gampang, ini sukses. Tapi famanaka Allah stop akhiratmu, orang sempet ngaji kagak sempet, bayangkan ngaji berkumpul sama teman-teman kagak sempet. Itu namanya rubbama atau terkadang emang kamu dikasih apa aja fasilitas dunia, tapi famanaak dari satu sisi Allah cegah, Allah stop akhiratmu. Ada terkadang warubama manaak fatok, terkadang memang di stop itu dunia, keteter mulu sama dunia. Lah tapi sempet banget ngaji, sempet berjamaah, sempet bangun malam, sempet hadir ngaji, sempet ibadah, sempet begitu. Orang ini dua-duanya begitu pasti. Ya, simpel balik. Ini bahasa Nabi tuh, bahasa Nabi dibikin tafsiran sama Ibnu Athaillah. Terkadang memang Allah kasih fasilitas dunia yang begitu lengkap, tapi satu sisi keteter agamamu. Satu sisi ada orang kagak dikasih fasilitas dunia, susah banget pasnya. Urusan ini mentok, ini mentok, tapi keburu yang namanya ibadah gitu. Makanya famata fatahalaka babal fahmi adal man'u ainul ato, kata beliau. Apabila mata hati kamu melek aja dikit, mata hati kamu dibuka aja dikit, lihat. Ternyata yang namanya stop dunia itu hakikatnya mau dikasih sama Allah. Dibikin stop dunianya, dibikin terbatas dunia, bikin keteter. Tapi dari satu sisi mau dibagi. Bagaimana? Mau keburu sholat berjamaah, mau keburu ngaji, mau keburu bangun malam, mau tahajud, mau baca Quran, mau puasa Senin Kemis, mau ini. Keburu urusan agamanya. Itu sebenarnya satu sisi memang dunianya dibatasin, dibikin madarat, tapi akhiratnya dibikin sukses gitu. Nah begitu ya. Itu bahasanya gitu. Maka kata Nabi, fa'athiru ma yabqa ala ma yabna, silahkan pilih olehmu akan perkara yang kekal atas perkara yang binasa. Pilih aja dah, mau yang kekal mau yang binasa. Ya, dunia masa sukses-suksesnya juga nanti bakal habis. Mati habis aja tuh dunia. Tapi akhirat bakal kekal itu. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia sama isinya, itu kekal. Makanya pahala ngaji, pahala ibadah nggak ditonjolin di dunia. Kenapa? Kalau ditonjolin di dunia, satu dunia bakal fana. Kalau dunia fana maka semua yang ada di dunia bakal fana. Makanya nggak pantas kata Allah, saya kasih pahala sholat qobliyah subuh dengan dunia ini sama isinya terlalu murah. Emang apa murah? Karena dia bakal binasa nanti datangnya kiamat.
Begitu katanya. Entar aja balasannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus lagi sama dunia dan isi-isinya. Itu Nabi yang ngomong, disuruh sama Allah bilangin begitu. Dia keburu qobliyah subuh. Coba yang punya dunia mah, ya enggak? Orang keburu boro-boro qobliyah subuh setengah 6 mulu. Subuh setengah 6. Kalau udah setengah 6 mah orang guru qobliyah langsung fardu subuh. Qobliyahnya yang khairun dunya orang sempet dikerjain. Boro-boro ke masjid, sembahyang juga di rumah. Emang apa? Habis malam, habis ngurusin kerjaan banyak banget, jam 1 baru tidur, setengah 6 baru mendusin. Kan begitu. Sukses dunia, akhirat bikin keteter. Nah gitu ya orang ngapa-ngapain. Oh ini orang bisnis, ya malam Senin kita ngaji. Nah coba kalau sukses dunia mah, oh malam Senin udah shopping. Orang yang ngaji kan. Kenapa? Karena begitulah. Fa'asiru alama yabqa alama yafna. Pilih yang kekal atas yang binasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hammuhu wa hammul akhirah jamallahu alaihi amrahu. Siapa yang berpagi-pagi subuh-subuh nih, ya, wa hammuhu dan bermula cita-citanya akhirat. Masih pagi-pagi bangun subuh, itu udah punya cita-cita, semangatnya, pikirannya akhirat aja. Ntar mau silaturahmi, ntar mau hadir ngaji, ntar mau thalabul ilmi, apa aja gitu. Cita-citanya akhirat aja gitu. Jamallahu alaihi amrahu, maka Allah kumpulkan atas dia perkaranya. Jadi perkara dia bakal Allah mudahkan gitu ya. Semua kumpul, dekat gitu, kumpul tuh deket ya, gampang. Kalau udah ngumpul kan enak gitu, mau ngapain aja gitu. Tapi waman asbaha, dan siapa orang wa hafidhu alai doyatahu, dan Allah jaga atasnya ya doyatahu, usahanya dia dijaga sama Allah ya, upaya-upaya dia, usaha-usahanya dijaga. Wa atatu dunya wa yaragimah, dan datang dunia sama dia pada dunia bertekuk lutut, dunia tuh sungkem sama dia. Orang yang pagi-pagi subuh-subuh udah akhirat pikirannya. Kan ada orang melek mata langsung ya, ntar kerjaan apa ya gua? Mending dunia aja gitu, ntar gua ngapain ya gitu. Urusannya dunia aja. Itu terbalikan daripada hadis ini. Ya, mafhum mukhalafahnya yaitu urusannya bakal berantakan. Kadang-kadang usahanya bakal kagak hasil bahkan. Gitu ya. Dunia datang sama dia bukan sujud tapi songong sama dia, gitu. Ngatur-ngatur dia ya. Namanya dunia udah dicari, seharian tutup sama dia, udah ngumpul, di mana dia diatur sama dunia. Kudunya makan lu, gua udah capek-capek nyari dunia, kudunya lu di tangan gua kudu nurut sama gua. Mau gua kasih sedekah, buat korban, buat infak, itu ya. Tapi gua diatur sama dunia. Udah jadi kayak kebo dicocokin apa namanya gitu ya. Nurut aja gitu, ngikut aja apa kata dunia. Tapi orang yang tujuan akhirat, dunia justru sungkem sama dia, mau dipakai boleh siapa aja gitu kan. Itu ya, ini mengajarkan Nabi kepada kita bagaimana mulianya orang yang zuhud sama dunia, ya cinta sama akhirat begitu. Al hadis. Wa haqiqatuz zuhdi. Nah, ini hakikat zuhud itu apa sih? Jangan salah paham nih, biar paham definisi zuhud. Orang kan kadang-kadang salah paham. Ya, karena nggak tahu takrif, nggak tahu definisi. Istilahnya itu zuhud bagaimana? Ya, bukan berarti kita ntar pulang ngaji sampai sini kita buang-buangin itu rumah kita ya, perabotan. Ini dunia semua ini kosong. Bukan begitu. Paham ini, jangan sampai salah paham. Apa itu kata Imam Haddad? Hakikat zuhud khuruji hubbid dunya. Nih, di hati keluar perasaan cinta sama dunia. Keluar. Makanya ada tuh doanya di Khulasah Madad ya, Imam Haddad ajarkan doa tentang supaya kita minta tolong Allah. Karena pekerjaan paling berat ini nih. Kerjaan paling berat dalam agama tuh ngeluarin cinta dunia di hati, itu yang paling berat. Makanya diajarin Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lid dunya. Ya Allah, keluarkanlah dari hatiku ini berharganya dunia. Jangan sampai dunia itu berharga di hati saya. Keluarin ya Allah perasaan berharga. Kalau dunia berharga di hati kita kan timbulnya terbakhil. Ya, cinta dunia, orang kagak mau infak, bakhil jadinya. Ada orang nyaingin sama dia, jadi hasud. Jadi pokoknya hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia biang kerok semua dosa timbul dari hubud dunia. Makanya punyain ya, Khulasah Madad kita harus punya itu.
Ada doa Imam Haddad setiap ba'da salat, di antara permintaan kita, Allahumma akhrij ya min qalbi kulla qadrin lid dunya wa kulla mahal khalqi, dan tiap-tiap tempat makhluk di hati. Pokoknya di hati ini jangan ada hubbud dunya atau makhluk masuk berkesan di hati kita. Jangan sampai berkesan tuh makhluk. Udah Allah aja yang kesan. Allahu Akbar, Allah besar, Allah kuasa. Makhluk enggak kuasa. Keluarin tuh semuanya tuh. Ya milu ila bi masyatik, yang mencenderungkan berbuat maksiat kita kepada Allah. Ya cinta-cinta kepada makhluk-makhluk. Apa saja? Ya makhluk mah umum itu ya. Ya di hati udah khalik aja, Allah saja. Ya yang terukir di hati kita. Keluarin tuh hubbud dunya ya. Warraghba fiha, dan ketertarikan fiha di dalam dunia. Keluarin tuh. Itu namanya zuhud. Keluar rasa cinta sama ketertarikan gemar dalam dunia. Anil qalbi, keluarin dari hati. Di hati nih, bukan barang-barang dunia keluarin dari rumah, bukan. Ini biarin aja punya mobil, punya rumah mewah, usaha jalan terus, jadi orang kaya, bagus terus jadi orang kaya. Kata Sayyid Muhammad kemarin ya, bin Husain bin Anis al-Habsyi, ya, cari dunia, bikin sukses, bikin. Tapi ini nih, jangan ada kecintaan, jangan ketertarikan. Cuman itu emang agak berat ya, berusaha menjadi orang kaya, kemudian zuhud juga ya, perlu ngaji yang mendalam sama mursyid sama wali-wali sama orang soleh itu ya. Nah, ini Muhaddad begitu mengajarkan katanya. Wa hawana dunya ala abdi. Tuh, sehingga hawanud dunya menjadi hina itu dunia di atas si hamba. Jadi dunia itu hina kayak laron aja gitu. Bagaimana sih kita kalau ngeliat laron di depan teras masjid situ, kalau hujan udah jadi laron pada ngumpul, bulunya pada ambak-ambakan, nggak ada yang tertarik mengantongin bawa pulang. Nah itu namanya hawa di dunia, hinanya dunia al abdi. Hatta yakuna idbar dunia, sehingga jadi idbar itu berpaling, dunia pergi. Wakil itu sedikit sesuatu dari dunia, ahabbu ilaih, lebih dia sukai, sehingga sedikit demi sedikit tuh lama-lama dunia makin minimal, makin sedikit berkurang tertarik dia. Kemudian wa athara indahu min iqbad dunya. Kemudian di sini ahabbu ilaihi wa athara indahu. Dan lebih dia pilih ya. Berpalingnya dunia dan sedikit sesuatu dari dunia, ahabbu ilaihi, lebih dia sukai kepadanya. Wa athara indahu, dia lebih pilih itu ya, sedikitnya dunia min iqbad dunya daripada datangnya dunia, wa kasrat ya banyaknya dunia gitu. Sehingga kalau udah keluar hatinya hubbud dunia, sehingga kalau nanti suatu saat dunia berkurang minimal nggak cemas dia ya, malah justru dia girang tuh, lebih dia sukai, lebih dia pilih begitu. Hada min haitsul batin, ini kalau ditinjau dari segi hati ya, dari segi batin begitu. Dari segi batin ya, ketika perasaan cinta dan ketertarikan dunia keluar, bahkan dunia lama-lama semakin minimal, dia lebih senang. Itu tanda namanya zuhud gitu dari segi batin. Wa amma min haitsu zahir, bagaimana dari segi casing zahir? Segi zahirnya bagaimana? Fayakunu zahid munzawiyan adan dunia, maka orang yang zuhud amat dunia itu munzawiyan, menghindar daripada dunia. Jadi aja kebutuhan-kebutuhan yang bersifat berlebihan, cuma sekedar buat tambahan senang-senang berupaya, dia mulai kurang-kurangin. Itu dari segi zahirnya begitu, ada upaya juga, bukan nambahin tapi ngurangin. Nguranginnya itu tadi korban, sedekah gitu. Ya. Wa mutajafian anha, dan jaga jarak daripada dunia. Dia jaga jarak daripada dunia. Wah, dunia ini musuh Allah nih. Kudu jaga jarak kita sama musuh Allah, mutajafian anha. Kemudian ikhtiaron mal kudrot. Nah, ini ikhtiar ya. Bener-bener emang pilihan sendiri, bukan karena terpaksa. Banyak orang kan susah karena terpaksa, bukan pilihan. Ya, banyak orang susah. Wah, lu zuhud ya. Bukan zuhud, gue memang terpaksa, susah. Ya, ini mau orang kaya, dia kurangin dikit-dikit. Udah apa? Ikhtiaran, dia lebih memilih gitu ya. Mal kudroh, padahal dia mampu, kalau mau dia mampu itu. Wa yakunu muqtasiran, dan dia membatasi min sairi amtiatiha ya, dari sisi ya kesenangan dunia dia kurang-kurangin. Makannya tadi makannya apa aja tuh, semeja tuh makanan lengkap, berbagai macam lauk gitu, melengkap. Dia udah mulai kurang-kurangin dari segi zahir gitu. Ya, di zahir gitu. Yang kedua, wamal basan, pakaian. Tadi dia pakaian, masyaallah. Banyak pakaian.
Nah, dia benar-benar kurangin pakaian yang secukupnya aja, nggak terlalu batas. Makanya itu ada di dalam kitab apa Sirajut Thalibin ya, Syarah Minhajul Abidin itu ada dua ulama katanya nanti ada yang masuk surganya duluan yang belakangan. Ditanya kenapa dia masuk surga duluan? Oh, dia karena punya pakaiannya cuma 2 pasang. 1 pasang yang dipakai, 1 pasang yang dicuci. Kalau yang satu lagi 3 pasang. 1 pasang yang dipakai, 1 pasang yang di lemari, 1 pasang yang dicuci. Nah, di belakangan gitu. Ya, jadi semakin banyaknya fasilitas di dunia, semakin berkurang ya. Ya, berkurangnya apa tuh? Fasilitas akhirat. Begitu. Kalau tujuannya tamattu ya, tujuannya untuk bersenang-senang semata gitu. Kemudian di sini dikatakan wa maskanan, tempat tinggal juga sama seadanya dah. Wa dzalik, dan selain itu ala budda minu, dari perkara yang ya tidak boleh tidak ya, yang bangsa kebutuhan apa namanya sebutnya? Primer ya, primer. Kebutuhan inti saja yang dipenuhi. Selebihnya itu dia agak ya mulai kurang-kurangi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman liyakun balaghu adikum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah ada ya bekal salah seorang kalian daripada dunia seperti bekalnya orang penunggang kuda. Coba orang naik kuda, emang banyak bekalnya? Ya sekebutuhan dia aja. Ada air minum, ada makan ala kadar, udah cukup, berangkat naik kuda. Ya enggak? Emang segala apa di atas ditaikin di atas kuda kan kagak. Begitu hendaknya hidup di dunia, sebatas kebutuhan pokok saja. Fa amma man ahabba dunya bi qalbi. Nah, ini kasihan nih. Ya Allah, ya Allah. Maka adapun orang yang cinta dunia di hatinya, waragiba fiha, dia tertarik sama dunia, wasa'ali jam, dia upaya banget untuk ngumpulin dunia, yaksudu bidzalika, dia bermaksud dengan itu tanaum, pengen bernikmat-nikmat, pengen tamattu, pengen bersenang-senang, bisyahwati dengan satunya, bahwa minar ragibin dunia. Itu mah orang yang cinta sama dunia ya. Orang cinta sama dunia, di saat dia mencari dunia, pengen cari kesenangan, kepuasan, itu ya. Termasuk orang yang rogibin. Waduh, ngeri nih orang yang cinta sama dunia tuh. Ya, orang yang upaya kerja, dagang siang malam semata-mata pengen cari ya kenikmatan, kesenangan daripada fasilitas dunia. Nah, ini termasuk orang yang cinta dunia. Walaisa minaz zuhdi fi syai'. Oh, masyaallah. Walaisa, bukan termasuk orang zuhud fi syai' sedikit pun. Dikit kayak zuhud enggak ada. Kosong ya itu. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Fa in mala ila dunya, maka jika dia cenderung kepada dunia tapi waragiba, tertarik dunia, lali tanaum, bukan buat menikmat-nikmat. Kalau dia cinta dunia, tertarik ke dunia, tapi bukan untuk bersenang-senang. Lakin liun faqul, dia pengen infak, pengen sedekah, pengen korban gitu, fi wujul khairat, pada jalan kebaikan. Aduh, gue pengen bagian dah, gue mah nyari dunia aja. Ya, gue pengen buat ini nih, buat bantu masjid, bantu kesejahteraan masjid, pesantren, anak yatim, orang susah, gue bantu dah, sembako Jumat, bagian cari gitu. Tujuannya untuk infak. Orang kecenderungan punya dunia, tapi tujuannya diarahin ke situ, buat korban. Ya, wal kurbat, buat tempat-tempat ibadah misalnya, bahwa al khair. Ini termasuk orang bagus nih. Tapi syarat, in wafaqa amalnya tuh kalau sesuai. Ya, amalnya sama praktek sama teori. Praktek sama teorinya sesuai. Begitu dia dapat hasil, bener sih. Dia korban, dia bantu, dia sedekah. Kan ada orang yang goroh kadang-kadang. Kadang-kadang goroh prakteknya, teorinya saya mencari dunia bukan buat senang-senang pribadi, bukan buat anak yatim, buat ini. Begitu dapat anak yatim tanya, "Bro, kagak boro-boro, pelit malah, medit." Nah, ini berarti bohong. Ya, bukan dia itu, bukan akhlak khair, al-syar berarti. Walayal fi dzalika min khatar, tapi itu enggak kosong ya. Yang demikian itu daripada bahaya. Bahaya juga tapi bahaya, itu bahaya begitu. Bahaya ya. Iya. Orang yang beralasan, "Ngapa sih jarang ngaji, jangan ke masjid?" "Iya, saya sibuk kerja dulu, usaha dagang gitu." "Lah kan udah cukup itu." "Iya, saya udah cukup. Saya buat orang-orang miskin, tetangga-tetangga, anak yatim itu kan kasihan gitu. Saya pengen punya cita-cita ke situ." Nah, ini kata Imam Haddad, orang yang punya cita-cita begitu ala khatar, bahaya. Maka udah punya dunia kadang-kadang bakhil itu. Medit itu. Begitu katanya. Jadi bahaya kata gitu. Wa amman talaba, udah saya. Itu. Wa amman talaba dunya raga fiha, dan adapun orang yang mencari dunia dan tertarik sama dunia, falam yatasarlahu walam yasul alamatu binabawiyat faqiran ala syai'alahu. Ya, maka tidak mudah bagi dia
nggak berhasil gitu, nggak berhasil atas cita-citanya minha daripada dunia, fabaqiya faqiran, maka dia tinggal dalam keadaan fakir, la syai'alahu, tidak ada punya apa-apa baginya, bahada wal faqir walaysa bizahid. Ini namanya orang fakir, bukan orang zuhud. Bagaimana orang yang tiap hari usaha dagang mulu tapi kagak hasil-hasil, nggak kaya-kaya, segitu-gitu aja pendapatannya. Itu termasuk orang zuhud bukan? Bukan zuhud, itu namanya orang fakir namanya. Udah sial tuh ya. Orang sial, kasihan tuh, naudzubillah naslafiyah. Walahu fi faqri fadlun, tapi tetap di dalam fakirnya ada keutamaan, wasawan azim, ada pahala yang besar. In sabar alaih, kalau dia sabar atasnya, waradiyallahu, dan dia ridha dengan fakir itu. Wa amma man tabassata fid dunya, adapun orang-orang yang berluas-luas di dunia, wa tawassa'a, dan berluas-luas fi syahwatiha, pada syahwat dunia, wa dama, dia ngaku ma'dzalika annahu ghairu ragibin, dia enggak cinta sama dunia, wala muhibbalahu biqalbi, dan dia enggak cinta bagi dunia di hatinya, bahwa mudain magrur. Ini orang yang mengklaim begini tipu daya ya, orang tertipu katanya. Jadi orang yang berluas-luas dunia, berluas-luas ya urusan-urusan syahwatnya, tapi dia mengklaim saya mah tetap walaupun begini juga saya mah zuhud gitu, ngaku-ngaku ya. Nah, ini orang yang begini namanya pengakuan palsu katanya ya. Ya, ketipu dia, la taqul hujjah bidakwah, enggak punya argumentasi dia untuk pengakuannya itu. Walisalau fi halati tilkad kedua, enggak punya keadaannya tuh, enggak jadi suri tauladan. Yuktadabi, yang diikuti minal muhtadin, daripada imam-imam yang mendapatkan petunjuk, wal ulama salihin, para ulama salihin. Ya, enggak sama sama para ulama, para aulia itu yang mereka kaya raya tapi mereka benar-benar korbannya luar biasa. La minas salaf wala minal khalaf, baik dari kalangan salaf maupun dari fa'lam dzalika, maka kata wallahu ya ta'ala hudak, semoga Allah taala ya memberikan ya hidayah kepadamu, bisa menjadi orang-orang yang zuhud. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walhasil kesimpulannya sih, kita termasuk orang-orang yang cinta ya. Kalau kita masih termasuk raghib, termasuk cinta kepada dunia, maka jangan sampai dunia yang kita cintai dunia-dunia haram ya. Kalau ini kan dunia-dunia yang mubah ya, yang boleh saja para aulia. Sampai Fudail bin Iyad ditawarkan, seandainya aku ditawarkan dunia nih yang halal kagak ada hisab di hari kiamat, sungguh aku lebih menganggap jijik daripada bangke yang di pinggir jalan itu. Itu dunia halal nggak ada hisab di hari kiamat, aku disuruh ngambil, sungguh aku lebih jijik itu daripada bangke itu ya yang ada di pinggir jalan. Itu buat para aulia sholihin begitu. Nah, minimal kita dunia-dunia yang penghambat kita ibadah ya, itu yang harus kita singkirkan ya, yang harus kita jauhin, biar tambah hari kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.